Di tepi sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah pemakaman kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Makam-makam tua yang tertutup debu dan reruntuhan batu menyusun landscape yang menyeramkan di bawah sinar rembulan. Di malam yang sunyi, hanya suara angin yang menyapu di antara pepohonannya dan cicit serangga yang memecah kesunyian. Di pemukiman itu terdapat sebuah pondok kecil yang menjadi tempat tinggal bagi penjaga makam. Namanya adalah Karto, seorang pria yang telah menjaga makam tersebut sejak puluhan tahun lalu. Rambutnya yang memutih menandakan usianya yang sudah lanjut, namun matanya masih memancarkan ketajaman seperti elang yang mengawasi mangsanya. Namun sebelum kita lanjut masuk ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Setiap malam Karto duduk di teras kecil pondoknya sambil merokok pipa tembakau. Dia adalah sosok yang tak percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar di sekitar desanya. Baginya, pekerjaannya sebagai penjaga makam hanyalah sebuah rutinitas yang membantu menjaga ketertiban dan kedamaian tempat itu. Namun meski begitu, terkadang Karto merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar pemakaman itu. Dia sering merasakan adanya pandangan mata yang mengintipnya dari balik bayangan pepohonan. Tetapi setiap kali dia mencoba mencari sumber kecurigaannya, tak pernah ada yang ditemukannya. Pada suatu malam yang gelap dan mendung, Karto duduk di atas teras pondoknya seperti biasa. Tetapi kali ini ada perasaan aneh yang mengganggunya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di balik kegelapan, sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Ketika Karto tengah asik merokok, tiba-tiba terdengar suara derap langkah di antara batu-batu makam. Pandangannya meluncur ke arah sumber suara, tetapi di tengah kegelapan, dia hanya bisa melihat bayangan yang samar-samar bergerak di antara makam-makam. Hati Karto berdegup kencang. Dia meraih tongkatnya yang berada di sampingnya dan berdiri dengan tegang. Suara langkah itu semakin mendekat, dan dia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Namun sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, bayangan yang gelap itu tiba-tiba muncul dari balik reruntuhan makam. Sebuah sosok yang tinggi besar dengan mata yang memancarkan cahaya merah menyeringai kepadanya. Karto menahan teriakan kagetnya. Dia tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, sosok itu telah menghilang kembali ke dalam kegelapan, meninggalkan Karto dalam keadaan gemetar di teras pondoknya. Malam itu Karto tidak bisa tidur. Bayangan yang muncul dari kegelapan masih menghantuinya. Apakah itu hanya imajinasinya atau sesuatu yang lebih mengerikan tersembunyi di pemakaman itu? Keesokan paginya,
Karto bangun dengan perasaan yang tidak enak. Malam sebelumnya masih terngiang di benaknya, dan dia merasa ada sesuatu yang tak beres di pemakaman itu. Meski begitu, dia mencoba mengusir pikiran-pikiran gelap tersebut dan melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Namun beberapa hari berlalu tanpa kejadian yang mencolok. Karto kembali kepada kebiasaannya, menjaga pemakaman dengan teliti dan mengabaikan rasa takut yang pernah menghantuinya. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang pengalaman yang dia alami, takut akan dianggap gila atau pengecut. Namun kejadian itu tidak akan bisa dilupakan begitu saja. Malam demi malam, Karto terus merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang mengintasi dari balik bayangan. Dia merasa tekanan semakin bertambah dan ketegangan mulai merasuki setiap beban nafasnya. Suatu malam ketika bulan purnama menghiasi langit, Karto merasa ada perubahan yang aneh di pemakaman itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin malam membawa aroma yang tak wajar. Aroma yang menyengat hidungnya dengan kebusukan yang memuakan. Karto mulai meraba-raba di dalam gelap. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang menggelitik perasaannya. Namun sebelum dia bisa menyelidiki lebih lanjut, dia mendengar suara gemuruh yang menggema di antara batu-batu makam. Dengan hati yang berdebar kencang, Karto melangkah maju, mengikuti suara gemuruh itu. Dia berjalan melewati barisan makam yang dipenuhi dengan bayangan yang menakutkan. Namun tekadnya tidak goyah. Dia tahu dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi di pemakaman itu. Tiba-tiba, dari balik sebidang tanah yang bergelombang, sesosok bayangan besar meloncat ke hadapannya. Karto terkejut, namun sebelum dia bisa beraksi, sosok itu sudah menghilang kembali ke dalam kegelapan. Karto mencoba mengejar bayangan itu, namun semakin dia berlari, semakin jauh sosok itu menjauh. Dia merasa kebingungan dan ketakutan merasuki setiap serat tubuhnya. Setelah insiden malam itu, Karto semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar terjadi di pemakaman tersebut. Dia merasa bahwa ia harus mencari tahu kebenaran di balik semua kejadian misterius yang terjadi. Namun untuk melakukannya, ia membutuhkan bantuan. Karto memutuskan untuk mencari seorang ahli supranatural yang terkenal di desa itu. Nama lelaki tua itu adalah Mbah Sudiro, seseorang yang dianggap bijaksana dan penuh dengan pengetahuan tentang hal-hal gaib. Dengan hati-hati, Karto menemui Mbah Sudiro di kediamannya yang terletak di pinggir hutan. Dia menceritakan semua yang telah terjadi padanya di pemakaman dan memohon bantuan dari Mbah Sudiro. Mbah Sudiro mendengarkan dengan serius. Dia mengangguk-anggukkan kepala dan berkata, "Kau telah menyadari keberadaannya. Sesuatu yang dahulu pernah dianggap legenda, kini menjadi nyata di hadapan mata kita." Karto memandang Mbah Sudiro dengan penuh harap. "Apakah kau bisa membantu kami menyingkirkan kekuatan jahat itu dari pemakaman itu, Mbah?" Mbah Sudiro tersenyum tipis. "Tentu saja, tetapi itu tidak mudah. Kita harus mengungkap sumber kekuatan gelap itu dan menghentikannya sebelum terlambat."
Keduanya kemudian merancang suatu rencana. Mereka akan melakukan sebuah ritual kuno yang diyakini bisa mengusir kekuatan jahat dari pemakaman itu. Ritual itu melibatkan pencahayaan lilin, pembacaan mantra kuno, dan pemberian persembahan kepada roh-roh baik yang terdiam di pemakaman. Pada malam purnama berikutnya, Karto dan Basudiro berkumpul di tengah pemakaman. Mereka membakar dupa dan menyusun lilin-lilin di sekitar makam. Dengan suara yang teguh, mereka mulai membaca mantra kuno yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Namun ketika ritual itu hampir selesai, tiba-tiba angin malam berubah menjadi badai yang mengerikan. Pepohonan bergoyang-goyang dan bayangan gelap muncul dari setiap sudut pemakaman. Karto dan Basudiro menyadari bahwa mereka telah mengganggu kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dengan tekad yang kuat, mereka melanjutkan ritualnya, memohon perlindungan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Tiba-tiba sinar terang memancar dari langit dan suara gemuruh menggema di seluruh pemakaman. Kekuatan gelap itu mulai melemah dan bayangan-bayangan gelap itu pun menghilang satu persatu. Karto dan Basudiro melihat kejadian itu dengan penuh kelegaan. Mereka berhasil mengusir kekuatan jahat dari pemakaman tersebut, dan kini tempat itu kembali aman bagi para penduduk desa. Namun mereka sadar bahwa mereka harus tetap waspada. Kekuatan gelap itu mungkin telah terusir, tetapi dunia supranatural selalu penuh dengan kejutan yang tak terduga. Demikian akhir dari cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.